Seiring dengan menurunnya intensitas hujan di kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Selasa kemarin, kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung juga mengalami penurunan. Sementara itu banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi saat ini juga sudah mulai surut. Inilah dia kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung yang terpantau di Bendung Katulampa, Kota Bogor pada Rabu subuh atau tepatnya di pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air Kali Ciliwung yang melintas di Bendung Katulampa ini berada pada ketinggian 50 cm atau berstatus siaga 4. Penurunan debit air Kali Ciliwung ini disebabkan karena seiring dengan turunnya intensitas hujan di kawasan Hulu Kali dan juga Kota Bogor sejak Selasa kemarin. Sementara itu pemirsa, para korban dan juga sejumlah kendaraan milik dari korban banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Bekasi saat ini sudah dievakuasi ke depan BNPB Jati Asih. Mereka difasilitasi 2 tenda besar untuk menetap sementara waktu dan anggota BNPB Jati Asih sejak kemarin sampai dengan malam tadi masih terus berupaya untuk mengevakuasi para korban dengan menggunakan perahu karet untuk dibawa ke tempat pengungsian. Untuk informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV Yudi Irawan dari Bogor, Jawa Barat. Ada jurnalis Metro TV Fania Liu dari Bekasi, Jawa Barat dan juga Nadia Soraya dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kita akan ke Yudi terlebih dahulu. Selamat pagi Yudi, bagaimana kondisi terkini Bendung Katulampa? Selamat pagi Febrian dan juga pemirsa Metro TV. Saat ini saya berada di pos Bendung Katulampa dan dapat saya laporkan bahwa pagi hari ini kondisi tinggi muka air Kali Ciliwung sudah berangsur turun dan saat ini ketinggian air Kali Ciliwung ini berada pada ketinggian 50 cm atau berada pada status siaga 4. Dan sebelumnya kondisi ini sudah terjadi sejak 12 jam lalu atau terjadi pada pukul 18.00 pada Selasa kemarin. Dan pada pagi hari ini kondisi tersebut bertahan selama 12 jam pada ketinggian 50 cm atau berstatus siaga 4. Itu Febrian. Kalau melihat cuaca di sana seperti apa saat ini Yudi? Ya, dapat saya laporkan bahwa kondisi cuaca di kawasan Puncak atau di kawasan Hulu Kali Ciliwung dan juga Kota Bogor sejak kemarin juga berada pada atau cenderung cuacanya itu cerah. Artinya tidak ada hujan yang intensitas yang tinggi, tidak seperti terjadi pada 2 hari yang lalu atau kemarin. Jadi Febrian. Kalau nanti ternyata terjadi intensitas hujan yang tinggi kemudian ada kemungkinan debit air kembali meningkat, apakah ada antisipasi dari petugas di sana? Betul Febrian, dan antisipasi petugas di Bendung Katulampa ini bekerja selama 24 jam secara bergiliran. Mereka terus memantau perkembangan cuaca baik di wilayah Puncak maupun di Kota Bogor. Begitu Febrian. Baik, terima kasih Yudi dari Bendung Katulampa di Bogor. Kita kini beralih ke rekan kami Nadia Soraya dari Kampung Melayu, Jakarta Timur. Nadia, selamat pagi. Bagaimana kondisi saat ini di Kampung Melayu? Apakah masih ada genangan banjir di sana? Ya, selamat pagi Febrian. Situasi terkini di kawasan Kebon Pala, tepatnya lokasi saya mengabarkan adalah di Jalan Kebon Pala 2, RW 5 RT 6, Kampung Melayu Jatinegara. Ini banjir sudah mulai surut. Kalau dari lokasi saya mengabarkan saat ini ada di sekitar 70 cm. Namun memang untuk struktur dari jalanan di Kebon Pala ini memang semakin ke dalam, ini ketinggian air semakin tinggi begitu. Kalau kita melihat ini semakin ke dalam, ini ketinggian bisa mencapai sekitar 1,5 meter. Namun apabila saya tanyakan kepada warga dan juga dari BPBD sendiri, ini mengatakan bahwa dibandingkan dengan tadi malam begitu sekitar pukul 8 atau hingga pukul 10, ini ketinggian air sudah mulai surut
begitu dibandingkan dengan semalam yang bisa mencapai 2 hingga 3 meter. Dan tadi juga saya sempat menanyakan begitu ya kepada para warga terkait untuk pemadaman listrik begitu yang saat ini masih berlangsung. Memang untuk warga yang terdampak sendiri ini ada sebanyak 219 kakak yang berada di Kampung Melayu ini. Dan saat ini untuk 717 warga ini masih mengungsi di 4 pengungsian, yang dimana untuk dari 5 RW terdampak ini ada sebanyak 3 RW yang sudah surut dan tidak ada genangan air begitu, sedangkan untuk 2 RW lainnya di RW 5 dan juga RW 4 ini masih digenangi air seperti yang terlihat di layar kaca Anda. Ini juru kamera Suaritiasa menunjukkan bahwa saat ini masih lumayan tinggi begitu ya kalau misalnya kita melihat, namun memang sejumlah warga masih bisa berlalu lalang saat ini untuk melewati genangan air ini untuk mencari barang-barang yang mungkin masih bisa diselamatkan begitu di dalam rumahnya. Dan saya juga akan mengajak Anda, Febrian, untuk melihat sedikit ke dalam. Saat ini juga ada warga yang sedang melakukan proses pembersihan begitu ya, lantaran saat ini untuk di RW sebelah, di RW 4 RT 13 ini mereka sudah mulai melakukan pembersihan di sini. Dan ini salah satunya adalah di rumah, permisi Pak. Ya, ini adalah rumah yang salah satunya di RT 4 begitu yang saat ini sedang dilakukan pembersihan. Halo Pak, boleh izin Pak? Rokoknya. Ya, siap. Oke, ini dengan Bapak siapa? Bapak Rudi. Bapak Rudi. Bapak Rudi, ini sudah mulai surut sejak pukul berapa Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 pagi ya. Oke. Pak, sebelumnya ketinggian air mencapai mana Pak? Mungkin bisa digambarkan begitu Pak? Ketinggian air segini sih ininya. Kalau dipikirkan berapa meter nggak tahu dah. Saat ini untuk barang-barang yang masih dapat diselamatkan apa saja Pak? Iya begini dah. Begini aja. Iya. Oke Pak. Pak, ini sampai sekarang untuk listrik masih padam Pak. Kira-kira akan pukul berapa mungkin sudah ada informasi akan nanti kembali dinyalakan begitu Pak untuk listriknya Pak? Kalau itu kurang tahu sih Mbak. Itu kan masih basah itunya, jadi nggak pastiin juga gitu, takutnya korslet. Oke. Berarti untuk listrik ini nanti akan untuk nyala atau tidaknya ini menunggu dari warga, nanti kira-kira siapnya dinyalakan untuk pukul berapa begitu ya Bu? Pak? Siang kali Mbak. Siang ini rencananya? Iya. Sebabnya itu kan masih pada basah itunya, jadi takut juga gitu. Berarti menunggu kering begitu ya Pak ya? Ya nunggu kering dulu itunya baru dinyalain kali mungkin Mbak. Saat ini untuk keluarga posisinya ada di pengungsian di depan atau seperti apa Pak? Di pengungsian ya? Di sekolahan Mbak. Di SDN Kampung Melayu 4 itu ya Pak ya? Iya, SDN Kampung Melayu. Oke. Untuk hingga saat ini Pak, mungkin kalau bisa disampaikan apa saja sih Pak yang dibutuhkan begitu Pak oleh para warga Pak? Mungkin ya pangan kali Mbak. Iya, biasanya konsumsi itu bahan-bahan yang itu aja kali. Kurang tahu juga. Oke Bapak, mungkin bisa kembali bersih-bersih lagi begitu ya Pak. Semoga ini segera surut lagi ya Pak, karena masih banyak genangan di sini gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Febrian, itu dia tadi kita dengar bersama-sama memang untuk kembali dinyalakan listrik ini menunggu dari warga, kesiapan warga. Memang untuk RW 7 dan juga RW 8 sendiri ini listriknya sudah dinyalakan kembali. Namun untuk di 3 RW lainnya 6, 5, dan 4 ini mereka memilih untuk belum menyalakan lantaran memang masih basah. Dan ini dikhawatirkan apabila nanti dinyalakan begitu listriknya ini akan mengakibatkan konsleting ataupun hal-hal lainnya begitu. Dan saya juga sudah menanyakan sebelumnya kepada Kasatgas BPBD Jakarta Timur Sukendar terkait dengan untuk langkah-langkah selanjutnya begitu yang akan dilakukan ke depannya seperti pompanisasi dan juga alat bantu lainnya. Ini sedang dipersiapkan saat ini untuk prasarananya dikatakan, dan saat ini juga terus bekerja sama dengan sejumlah pihak seperti Polairut, BNPB, Damkar, dan sejumlah pihak lainnya untuk memastikan bahwa nantinya pompanisasi dan beberapa alat bantu lain ini akan dikerahkan sehingga dapat membantu warga juga untuk dalam proses pembersihan rumahnya masing-masing. Febrian. Ya, Nadia, kalau kita lihat ini warga sudah mulai kembali
ke rumah masing-masing untuk membersihkan material sisa banjir. Namun BMKG menyatakan bahwa kewaspadaan bencana ini masih sampai dengan tanggal 11 Maret 2025. Di sana cuacanya seperti apa, Nadia? Adakah terlihat akan turun hujan atau bagaimana? Ya Febrian, untuk cuaca di Kebun Pala sendiri hingga saat ini cuacanya cerah begitu ya dan tidak mendung juga. Dan kalau misalnya kita menanyakan kepada para warga begitu pada malam hari ini tidak ada hujan begitu di pukul 10 ke atas, yang dimana ini hal bagus juga yang didengar oleh warga, dimana untuk hujan sendiri ini baru terjadi di pukul 8 malam tadi malam begitu, dan hingga saat ini warga masih bisa membersihkan begitu untuk proses pembersihan yang dilakukan. Dan mereka mengatakan memang untuk banjir ini sebenarnya sudah diprediksi begitu dari sebelumnya, namun memang mereka tidak mengekspektasi begitu, tidak memiliki ekspektasi kalau banjirnya ini akan sebesar yang terjadi sejak Minggu malam kemarin. Begitu Febrian. Baik, terima kasih Nadia. Kita sekarang beralih ke Fania Liu yang berada di posko pengungsian warga di Pondok Gede Permai. Fania, bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Baik Febrian dan juga pemirsa, memang banjir di daerah Pondok Gede Permai ini sudah cukup surut jikalau kita memang membandingkan dari kemarin yang ketinggian airnya sudah mencapai 3 meter. Baik Febrian dan juga pemirsa, bisa dilihat di belakang saya memang para warga ini saat ini sudah dievakuasi di depan gedung BPNB Jati Asih. Mereka difasilitasi sebanyak 2 tenda besar sehingga mereka bisa beristirahat sementara di tempat ini. Tidak hanya itu, mereka juga diberikan beberapa terpal dan juga matras ataupun juga selimut sehingga mereka juga bisa beristirahat. Untuk masyarakat tadi yang menunaikan ibadah puasa, tadi mereka juga sudah melakukan sahur dengan mengonsumsi makanan yang diberikan oleh Dapur Umum Jati Asih. Dan pemirsa, jikalau Anda melihat di sebelah kiri saya atau di sebelah kanan layar kaca Anda, bahwa memang tidak hanya di tenda ini juga terdapat beberapa warga yang diungsikan di depan koridor dari gedung BPNB ini. Dan pemirsa, mereka juga tadi diberikan beberapa terpal dan juga selimut sehingga mereka juga bisa beristirahat di tempat ini. Mereka juga tadi sahur dengan mengkonsumsi makanan yang diberikan oleh dapur umum dari Jati Asih. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sejumlah warga, pemirsa, bisa dilihat di belakang saya bahwa memang ada sejumlah kendaraan dan juga beberapa perabotan warga yang memang juga sudah berhasil dievakuasi ke gedung BNPB. Dan memang banyak sekali dari jumlah kendaraan seperti kendaraan bermotor dan beberapa perabotan rumah tangga. Tadi kami juga sempat berbincang dengan warga setempat. Mereka mengatakan bahwa anggota BNPB Jati Asih sejak tadi malam sampai saat ini masih terus melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu karet. Oleh karena itu memang nantinya jikalau memang masih ada warga atau korban yang masih berada di tempat banjir tadi, mereka akan segera mengevakuasi menggunakan perahu karet ke gedung BNPB. Semalam juga Mensos yakni Syaifullah Yusuf sempat mengunjungi kawasan ini untuk memantau kondisi banjir. Mensos mengatakan bahwa kehadirannya ini untuk memastikan kebutuhan warga yang merupakan korban banjir ini terpenuhi seperti makanan, obat-obatan, dan juga pakaian untuk ibu hamil maupun bagi bayi. Mensos juga mengatakan bahwa ada sebanyak 1.600 kakak yang terdampak dari peristiwa ini. Oleh karena itu, pihaknya akan memberikan makanan kepada warga yang terdampak juga melalui Dapur Umum Jati Asih.
Pemirsa, dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa memang kawasan Pondok Gede Permai ini diketahui menjadi titik banjir terparah. Oleh karena itu memang di kawasan ini bisa dikatakan sebagai titik banjir yang terparah terhitung sejak 2 dekade terakhir. Memang banjir ini sudah terjadi sejak Selasa kemarin dini hari pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun memang karena Kali Bekasi tak mampu menampung muatan air yang merupakan aliran dari Cikeas dan Cilengsi. Begitu informasi sementara yang dapat kami sampaikan kepada Anda, Febrian. Ya, Fania, tadi Anda katakan bahwa petugas dari BNPB masih akan melakukan proses evakuasi terhadap warga. Di belakang Anda ada perahu karet. Hari ini apakah akan dilanjutkan proses evakuasi ini, Fania? Baik, Febrian, tadi juga kami sempat berbincang dengan beberapa tugas dari BNPB dan memang proses evakuasi ini akan terus berlanjut dan memang akan berakhir kurang lebih pada siang hari ini karena memang menurut mereka mereka akan memantau bahwa apakah banjir nanti masih terus berlangsung atau sudah surut. Jadi jikalau memang sudah surut, mereka akan menghentikan proses evakuasi dan para warga masih akan tetap tinggal sementara di tenda yang sudah disediakan oleh BNPB tadi. Begitu, Febrian. Apakah artinya memang masih ada warga yang bertahan di rumah saat ini? Baik, Febrian, tadi anggota BNPB juga sempat mengatakan bahwa mereka memantau sampai saat ini memang belum ada warga lagi yang tertinggal di kawasan banjir, namun mereka tetap akan melaksanakan pencarian sampai nanti siang. Jikalau memang sudah tidak ada lagi, mereka akan menghentikan proses evakuasi tersebut. Begitu, Febrian. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan-rekan. Ada Fania Liu dari Pondok Gede Permai, sebelumnya ada Nadia Soraya dari kawasan Jakarta Timur dan juga Yudi yang berada di Bogor, Jawa Barat. Teman-teman selamat kembali bertugas dan juga terus berhati-hati. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.